Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Adi Pratama dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait program MATLAB untuk membentuk suatu sinyal yang dimana terdiri dari 3 sinyal, yaitu sinyal low pass, sinyal high pass, dan sinyal band pass. Saya menjelaskan tiga program sinyal ini dalam MATLAB. Penjelasan video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari praktikum pengolahan sinyal digital. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatan programnya. Yang akan dijelaskan dalam video ini terdapat 2 jenis sinyal. Yang pertama, sinyal filter analog dan sinyal filter digital. Nah, perbedaan dari kedua sinyal ini terdapat pada rumusnya, variabelnya, yang dimana jika filter sinyal analog itu, jikalau filter sinyal analog dinyatakan dengan fungsi kompleks S, sedangkan untuk sistem filter sinyal digital dinyatakan dengan fungsi kompleks Z. Nah, keduanya baik S dan Z adalah fungsi frekuensi, di mana S sama dengan J omega dan Z sama dengan E pangkat J omega T. Nah, jadi nanti bakal ada 6 filter sinyal, yang dimana ketiga-tiganya sama, ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Namun dengan 3 jenis sinyal filter analog dan 3 jenis sinyal filter digital. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Oke, di sini sudah ada programnya, ya, program pertama. Sebelum kita menampilkan hasilnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tiga deklarasi variabel. Yang pertama ada variabel W1. Di sini W1 terdapat dimulai waktu dari waktu ke-0 sampai waktu ke-5 dan dengan interval waktu 0,05. Berikutnya deklarasi variabel B1 0,5279, lalu deklarasi variabel A1. Lalu pada sinyal pertama ini kita beri nama sinyalnya dengan H1S. Nah, di sini kita kita buat sinyal yang bernama H1S ini, masukkan rumusnya frekuensinya itu dari variabel-variabel yang sebelumnya telah kita deklarasikan. Habis itu kita tampilkan menggunakan program di sini plot W1 ABS nama sinyal H1S. Berikutnya di dalam grafik sinyal tersebut itu kita beri judul, ya, menggunakan program di sini syntax title dengan judulnya filter 1S. Oke, langsung saja kita run. Kita tampilkan sinyal seperti apa. Nah, di sini sudah tertampil suatu sinyal yang dimana dari amplitudo ke 1 dia langsung turun ke amplitudo 0. Nah, yang dimaksud dari amplitudo 1 ke turun sampai ke amplitudo sekian itu ada pada deklarasi variabel A1 dan B1.
Nah, dimana pertama itu amplitudonya 1, lalu dia turun sampai ke amplitudo 0,5279. Jadi di sini tidak 0 pas, tapi nilainya itu 0,5279. Nah, filter yang terbentuk dari program ini ialah filter low pass filter. Nah, apa sih low pass filter itu? Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa pass itu kan artinya melewatkan. Jadi filter di sini hanya melewatkan sinyal yang berfrekuensi rendah. Artinya misalkan spesifikasi filter tersebut itu dia ambang batasnya itu sekitar 0,1 Hz frekuensinya. Nah, frekuensi yang di atas 0,1 itu akan dibuang. Jadi jadi hasil dari filternya atau output dari filternya itu hanya sinyal yang di ambang batas 0,1 dan ke bawahnya. Nah, seperti apa penerapan low pass filter itu? Misalkan kita membuat suatu sistem atau membuat suatu alat yang dimana itu dipakai di medan perang contohnya. Nah, alat tersebut bisa merubah atau mengkonvert frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Jadi frekuensi tinggi dibuang. Nah, jadi yang outputnya itu hanya frekuensi rendahnya yang bisa masuk atau yang keluarnya seperti itu. Nah, misalkan suara ledakan kan besar ya, suara ledakan, suara tembakan dan lain sebagainya. Nah, ketika alat tersebut ditempatkan di medan perang, nah suara ledakan yang frekuensinya tinggi itu, yang gainnya tinggi itu, ketika frekuensinya masuk ke alat tersebut, keluaran dari alat tersebut itu akan meredam frekuensi tinggi. Jadi keluaran alat tersebut itu frekuensinya menjadi rendah. Jadi misalkan di suatu earphone lah, headphone lah yang dipakai di medan perang. Jadi itu akan meredam frekuensi tinggi di medan perang. Seperti itu. Jadi dari frekuensi tinggi itu dikonvert menjadi frekuensi rendah dengan ambang batas tertentu, tergantung dari rangkaian yang kita rangkai kan. Low pass filter itu kan terdiri dari resistor dan kapasitor seperti itu. Nah, berikutnya sinyal kedua ini programnya sama saja, namun yang berbeda hanyalah di beberapa nilai yang dideklarasikan di setiap variabel. Nah, pada sinyal kedua ini kita beri nama sinyalnya dengan sinyal H2S. Oke, langsung saja kita tampilkan sinyalnya. Nah, ini sinyal yang sudah tampil, yang dimana ini berkebalikan ya dari sinyal sebelumnya. Nah, sinyal ini dinamakan sinyal high pass filter. Jadi high pass filter ini dia filter yang hanya melewatkan sinyal tinggi saja. Jadi sinyal rendah tidak dilewatkan, namun hanya sinyal yang berfrekuensi tinggi, tergantung dari spesifikasi rangkaian high pass-nya tersebut. Nah, kegunaan dari high pass filter ini dia contohnya ada pada alat elektronik seperti radio, terus transmitter. Nah, dimana cara kerjanya adalah dia menguatkan suatu frekuensi. Jadi misalkan inputnya berfrekuensi rendah, lalu kita ingin ditingkatkan frekuensinya lagi. Nah, itu bisa menggunakan rangkaian high pass filter, dan nantinya dari dari frekuensi rendah dikuatkan menjadi frekuensi tinggi. Jadi nanti outputnya itu sinyal output dari rangkaian high pass filter itu seperti pada gambar berikut.
Jadi outputnya itu, jadi misalkan inputnya frekuensinya 0, sekian. Setelah melewatkan rangkaian high pass filter, outputnya menjadi 1 sekian, seperti itu. Berikutnya sinyal yang ketiga, dengan deklarasi dan variabel yang masih sama seperti sinyal sebelumnya, namun yang membedakan adalah di sini kita beri nama sinyalnya menjadi sinyal H3S. Oke, seperti apa tampilan sinyalnya? Kita di sini langsung saja run. Kita buat kita tambahkan figur baru. Di sini kita langsung run session. Nah, sinyal sudah tampil. Jadi di sini adalah sinyal namanya sinyal bandpass. Pengertian dari sinyal bandpass ialah yang dimana output dari sinyalnya itu hanya pada ambang batas tertentu. Jadi misalkan ambang batas atasnya sekitar 1, sekian, ambang batasnya 0, sekian. Nah, output sinyal yang keluar dari filter bandpass itu hanya sinyal yang berfrekuensi antara ambang batas 0 sekian dan antara di atas ambang batas 0 sekian dan di bawah ambang batas 1 sekian. Nah, di sini misalkan input sinyalnya tinggi ya. Tinggi sekitar 1, amplitude sekitar 1. Lalu ambang batasnya di sini sekitar 0, 0,10 lah. 0,10. Nah, outputnya ialah yang keluar itu di bawah 0,10 dan di atas amplitude 0. Nah, jadi biasanya kegunaan dari filter bandpass ialah seperti ada pada walkie-talkie. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah channel walkie-talkie, misalkan di frekuensi sekian itu channel kita. Nah, teman kita ingin menghubungi kita dengan channel yang sama. Nah, di dalam walkie-talkie tersebut terdapat rangkaian bandpass. Jadi ketika kita men-set channel sekian, nah yang masuk atau sinyal yang dikirimkan ke kita itu hanya pada ambang batas frekuensi tertentu saja. Jadi dengan adanya bandpass ini meminimalisir frekuensi bocor. Nah, kalau misalkan nggak ada bandpass, ya nanti suaranya bocor ke channel-channel lain karena frekuensinya bocor. Frekuensinya di luar ambang batas tertentu, tergantung dari channelnya. Jadi setiap channel itu memiliki ambang batas frekuensinya masing-masing, gitu. Untuk channel ini dia frekuensi ambang batasnya segini. Channel yang ini yang frekuensi ambang batasnya segini. Jadi dengan adanya rangkaian bandpass filternya, terawihnya enggak. Jadi dengan adanya rangkaian bandpass filter ini meminimalisir bocornya frekuensi, gitu. Jadi kita tidak ingin frekuensi di luar ambang batas tertentu itu masuk ke channel kita, contohnya begitu. Nah, berikutnya kita masuk ke program filter sinyal digital. Di sini sudah ada satu program. Pertama, nanti saja ketika sudah muncul sinyalnya kita akan sebutkan ini jenis sinyal filter apa. Oke, sini kita langsung run. Oh iya, yang membedakan antara program ini dengan program sebelumnya ialah tadi kan di paling awal sudah disinggung bahwa jika filter sinyal analog itu fungsi sinyalnya menggunakan fungsi sinyal S. Nah, kalau misalkan
filter sinyal digital dia menggunakan fungsi Z. Nah, di sini untuk sinyal digital, filter digital menggunakan fungsi Z ya, di sini A1Z. Seperti itu. Nah, di sini sudah tampil sinyal ini ialah sinyal filter low pass filter. Nah, tadi di awal sudah disinggung pengertian low pass filter seperti apa, kegunaan untuk apa, penerapannya seperti apa, itu sudah disinggung. Dan di sini kita hanya menjalankan atau menampilkan program dari low pass filter jenis sinyal digital. Nah, berikutnya kita akan menjalankan program yang kedua dalam filter sinyal dengan jenis sinyal digital, filter digital. Oke, langsung saja kita run di sini. Nah, ini adalah jenis sinyal high pass filter digital. Seperti ini grafik dari sinyal high pass filternya. Berikutnya terakhir kita akan menjalankan program yang terakhir dalam filter sinyal digital. Langsung saja kita run. Nah, sinyal terakhir sudah tampil di sini. Jenis sinyal ini ialah bandpass filter. Nah, seperti ini grafik dari output bandpass filter yang dimana dalam jenis sinyal filter digital seperti itu. Oke, setelah kita membuat program dan menampilkan sinyal dari ketiga filter, ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter, dan 6 program, ada 3 filter analog dan 3 filter digital dengan masing-masing filter yang sama, low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, apa sih perbedaannya antara filter digital dan filter analog? Kita mengambil satu contoh di sini. Kita buka saja ChatGPT, kita ambil contoh. Apa sih perbedaan dari low pass filter analog dengan low pass filter digital? Dasarnya sama, cara kerjanya sama, yaitu berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan memblokir sinyal yang frekuensi tinggi. Nah, perbedaannya di sini pertama dalam implementasinya, kalau LPF analog itu diimplementasikan menggunakan komponen elektronika analog seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Kalau LPF digital itu diimplementasikan menggunakan prosesor digital dan algoritma pemrosesan digital. Biasanya dilakukan dalam bentuk perangkat keras seperti DSP. Berikutnya ada pada karakteristik frekuensi. LPF analog memiliki karakteristik frekuensi yang mulus dan kontinu. Nah, kalau LPF digital itu memiliki karakteristik frekuensi yang tersegmentasi
yang tergantung pada parameter seperti panjang jendela waktu atau jumlah koefisien filter. Nah, ini tingkat kepresisiannya. LPF analog memiliki presisi tergantung pada kualitas komponen elektronik dan stabilitas sirkuit. LPF digital memiliki presisi yang lebih tinggi karena sinyal diproses dalam domain digital dengan presisi sampel yang ditentukan oleh resolusi bit. Nah, seperti itu terkait perbedaan antara filter analog dan filter digital. Kita ambil sampel yaitu dari sinyal low pass filter. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya Rifki Pratama terkait ketiga filter, ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter, dan perbedaan antara filter analog dan filter digital. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya Rifki Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.